Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sartika Mahmuda dengan NIM 0805 128 182 3037. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuisisi data menggunakan pesawat tanpa awak. Akuisisi data adalah proses pengambilan sampel sinyal yang mengukur kondisi fisik dunia nyata dan mengubah sampel yang dihasilkan menjadi nilai numerik digital yang dapat dimanipulasi oleh komputer. Akuisisi data merupakan suatu proses pengolahan data dari sinyal analog menjadi sinyal digital dan disajikan serta disimpan melalui sistem tertentu. Proses ini sangat membantu penggunanya untuk memantau, menganalisis, dan mengendalikan sistem. Akuisisi data secara garis besar dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu plug-in data acquisition boards and external data acquisition system. Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle adalah mesin terbang yang mampu untuk menggantikan fungsi dari indera manusia dalam melaksanakan tugas pengamatan di lokasi yang sulit dijangkau atau minim dukungan infrastruktur. Atau sengaja untuk tidak melibatkan kehadiran manusia karena berbahaya dan alasan-alasan tertentu lainnya. Mesin ini dapat dikendalikan secara jarak jauh oleh pilot atau pengendali lainnya atau bahkan dikendalikan oleh dirinya sendiri. Sistem yang mengandung hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya sendiri bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan. Kontrol pesawat tanpa awak ada dua variasi, yaitu pada variasi pertama dikontrol melalui pengendalian jarak jauh atau remote, dan variasi kedua, pesawat terbang secara mandiri berdasarkan program yang dimasukkan ke dalam sistem navigasi pesawat. Misi yang diemban oleh UAV saat ini semakin bervariasi, diantaranya melakukan misi pengintaian, pengawasan survei, hingga penyerangan. UAV juga digunakan untuk keperluan sipil atau non-militer seperti pemadaman kebakaran, jurnalistik, penelitian, perlindungan satwa, keamanan non-militer, pemeriksaan jalur pemipaan, dan lain sebagainya. Karena pentingnya fungsi dari peralatan ini, maka UAV merupakan gabungan karakter antara tipe pesawat sport, trainer, dan pesawat trainer glider, yaitu berkecepatan rendah, sangat stabil, dan melayang, serta mudah dikendalikan. Untuk UAV sendiri memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari UAV yaitu akuisisi data cepat dan efisien, serta hasil foto udara beresolusi tinggi. Penggunaan teknologi UAV dengan quadcopter mampu menghasilkan foto dengan resolusi 10-30 cm. Terakhir, dapat dilakukan pemetaan pada areal 50-100 hektar per hari dengan resolusi 10-30 cm, yang artinya benda berukuran 10 cm dapat terekam oleh sensor. Untuk kekurangan UAV sendiri, yaitu daya jangkau atau ketinggiannya terbatas. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai drone. Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh. Pesawat tanpa awak atau pesawat nirawak, Unmanned Aerial Vehicle, adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendalian jarak jauh atau pilot, atau dapat mampu mengendalikan dirinya sendiri menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya. Bisa digunakan kembali dan mampu membawa baik senjata maupun muatan lainnya. Drone merupakan pesawat tanpa pilot. Pesawat ini dikendalikan secara otomatis melalui program komputer yang dirancang atau melalui kendali jarak jauh dari pilot yang terdapat di daratan atau di kendaraan lainnya. Awalnya, UAV merupakan pesawat yang dikendalikan jarak jauh, namun sistem otomatis kini mulai banyak diterapkan. Perkembangan teknologi membuat drone juga mulai banyak diterapkan untuk kebutuhan sipil, terutama di bidang bisnis, industri, dan logistik. Dunia industri bisnis, drone telah diterapkan dalam berbagai layanan sebagai pengawasan infrastruktur, pengiriman paket barang, pemadaman kebakaran hutan, eksplorasi bahan tambang, pemetaan daerah pertanian, dan pemetaan daerah industri.
Drone sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu multicopter pada gambar di sebelah kiri dan fixed wings pada gambar di sebelah kanan. Multicopter yaitu jenis drone yang memanfaatkan putaran baling-baling untuk terbang. Multicopter dibagi menjadi dua yaitu single rotor dan multi rotor. Tipe single rotor berbentuk seperti helikopter menggunakan baling-baling tunggal, sedangkan multi rotor menggunakan 3-8 baling-baling. Fixed wing memiliki bentuk seperti pesawat terbang biasa yang dilengkapi dengan sayap. Tipe fixed wing memerlukan desain aerodinamika pada sayap dan badannya, sehingga perancangannya cukup rumit. Keuntungan dan kerugian menggunakan drone. Keuntungan menggunakan drone yaitu biayanya lebih murah, dapat digunakan sebagai pesawat penyerang, pengintai, atau mata-mata, dapat digunakan sebagai patroli perbatasan, serta pesawat ini memiliki banyak manfaat untuk melihat luas lahan dan kontur, untuk memudahkan perencanaan pembangunan lahan. Dalam pengembangan bidang iptek, pesawat drone sebagai media untuk mempelajari aerodinamika dan penerapannya, pemetaan kota, bidang pertanian untuk daerah pemetaan lahan, bahkan pemantauan dan pengawasan lalu lintas. Drone juga bisa digunakan sebagai sistem navigasi yang canggih, bersifat portable sehingga bisa digunakan dimanapun berada, serta tidak memerlukan pilot untuk menerbangkan pesawat ini. Selain keuntungan, drone memiliki kerugian. Yang pertama, bila dilakukan di tempat umum dapat mengganggu penerbangan pesawat komersial dan militer. Ada oknum yang menyalahgunakan sehingga terjadi hal yang kurang baik. Sebagai contoh, pada tanggal 20 Juli tahun 2015, ada drone jatuh di menara BCA karena mengalami turbulensi, sehingga dibukanya isi ternyata ada alat perekam visual pada objek penting di kawasan kota Jakarta. Motifnya saat ini masih diselidiki. Yang ketiga, harganya mahal, waktu untuk pengamatan tidak lama. Yang keempat, tidak dapat menjangkau daerah yang sangat terpencil dikarenakan minimnya bahan bakar, serta rawan rusak apabila digunakan di atas lautan karena bentuknya yang kecil. Di sini ada perbedaan UAV dan drone menurut Sony. Sony mengatakan selama ini penggunaan istilah drone untuk pesawat tanpa awak tidak tepat. Menurutnya, pesawat tanpa awak yang kerap dipakai oleh militer Amerika Serikat tidak bisa disebut sebagai drone, sebab istilah tersebut mengacu pada penggunaan alat latih militer. Menurut Sony, drone digunakan sebagai alat menembak menggunakan peluru kendali atau misil. Latihan itu biasanya dilakukan untuk menguji ketepatan tembak misil terhadap target di udara. Bentuk drone biasanya kecil dan daya jelajahnya rendah. Hal itu karena memang tujuannya untuk dihancurkan sebagai sasaran tembak. Adapun pesawat tanpa awak, kata Sony secara fisik lebih besar dan memiliki kemampuan tempur. Istilah yang digunakan bukan drone, melainkan Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Jadi selama ini UAV disebut drone padahal itu kurang tepat. Ungkap Sony. UAV disebut Sony jauh lebih canggih ketimbang drone. Meskipun sama-sama dikendalikan dari darat, daya jelajah dan kemampuan UAV sangat mumpuni. Pengendalian UAV menggunakan frekuensi gelombang yang terhubung langsung ke satelit militer, yang membuat operasional UAV bisa dilakukan pada jarak ribuan mil. Salah satu contoh adalah UAV yang digunakan Amerika Serikat selama operasi militer di Afghanistan. UAV mereka dikendalikan dari Houston, tapi pesawatnya bisa beroperasi sampai ke Afghanistan, ujar Sony. Selanjutnya yaitu akuisisi foto udara. Di sini ada perencanaan jalur terbang. Jalur terbang merupakan kunci keberhasilan misi pemotretan udara. Penentuan jalur terbang mempertimbangkan efektivitas terbang wahana dalam menghadapi arah dan kecepatan angin yang dipadukan dengan berbagai parameter terbang, seperti tinggi, besar tampilan foto udara, dan jarak tempuh warna. Penggambaran jalur terbang dilakukan dengan software Mission Planner dengan hasil yang seperti gambar 2. Ground Control Point atau GCP digunakan untuk memberikan titik ikat koordinator pada foto udara format kecil.
Bahan yang digunakan untuk benchmark penandaan GCP pada permukaan bumi adalah bahan terpal berwarna orange dan biru. Dapat dilihat pada gambar 3, contoh benchmark berwarna biru yang terbuat dari terpal ada pada gambar sebelah kiri, serta pengukuran koordinator GCP menggunakan GPS geodetik. Pemilihan dua warna tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa objek pada foto udara yang dihasilkan akan tampak tajam dan kontras dengan objek di sekitarnya. Selain pemilihan warna benchmark, hal lain yang perlu diperhatikan adalah ukuran, panjang, dan lebar, agar tetap mudah diidentifikasi pada foto udara. Selanjutnya, penentuan jumlah dan posisi GCP. Pada prinsipnya adalah tersebar merata dan mewakili topografi dari wilayah kajian, tempat yang dilakukan pemotretan. Pada kajian ini, jumlah GCP adalah 11 poin yang mencakup GCP dan CP untuk uji akurasi. Pemotretan udara. Sebaiknya pemotretan udara dilakukan pada pagi hari, yaitu antara pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Pemotretan pada pagi hari dapat dilakukan dengan pertimbangan yang pertama yaitu kondisi atmosfer masih kondusif untuk dilakukan pemotretan karena pada umumnya belum terbentuk awan dan kecepatan angin relatif rendah. Yang kedua, pantulan energi elektromagnetik dari objek di permukaan bumi masih ideal untuk perekaman. Dan yang terakhir, bayangan yang timbul dari objek-objek berukuran tinggi masih wajar. Kegiatan perekaman diawali dengan peletakan benchmark pada titik-titik GCP yang sebelumnya telah ditentukan dan diukur. Setelah pesawat siap, tahapan selanjutnya adalah menentukan jalur terbang yang telah disiapkan sebelum dan diprogram pada sistem autopilot. Dua kegiatan tersebut dilakukan secepat mungkin agar jumlah waktu perekaman ideal yang direncanakan dapat tercapai sehingga menghasilkan foto udara yang ideal. Baiklah, di sini adalah akhir dari presentasi mengenai akuisisi data menggunakan pesawat tanpa awak. Selanjutnya, saya akan menampilkan suatu video mengenai akuisisi data dan pesawat tanpa awak. Silakan menikmati.